Halo semua, selamat datang di channel Olivia Rizky. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bakteri Acetobacter psilinum pada produk fermentasi teh kombucha. Ting ting. Sudah nih. Teh kombucha merupakan salah satu produk minuman hasil fermentasi yang berasal dari simbiosis bakteri dan jamur yang memiliki sifat fungsional disebut kombucha. Kombucha merupakan produk minuman tradisional hasil fermentasi larutan teh dan gula oleh starter kultur kombucha yang disebut SCOBY, yang memiliki cita rasa dan aroma yang khas, yaitu asam manis yang mengandung sejumlah vitamin, mineral, dan asam organik. Simbiosis kultur kombucha antara lain Acetobacter psilinum. Bahan dasar dari teh kombucha beserta fungsinya: yang pertama, air putih sebagai pemberi awe bagi mikroorganisme agar bisa bertahan hidup. Yang kedua, gula sebagai sumber energi bagi mikroorganisme. Yang ketiga, teh hijau sebagai substrat atau bahan dasar pembuatan teh kombucha. Dan yang terakhir, jamur kombucha yang akan bereaksi dan menyerap kandungan dari nutrisi teh manis, kemudian mengubahnya menjadi zat-zat bermanfaat bagi tubuh. Kandungan zat gizi teh kombucha. Teh kombucha awalnya berasal dari teh hijau, kemudian akibat proses fermentasi yang terjadi, teh ini mengandung berbagai zat seperti asam asetat, folat, asam amino esensial, vitamin B, vitamin C, serta alkohol. Ciri-ciri teh kombucha. Teh kombucha berwarna kuning, rasanya agak asam, memiliki aroma asam, dan uniknya memiliki jamur kombucha di dalamnya. Diagram alir pembuatan teh kombucha. Pembuatan teh kombucha diawali dengan teh 10-2 gram diseduh dengan 1 liter air mendidih, kemudian dibiarkan selama 10 menit, disaring dan dimasukkan ke dalam toples kaca, didinginkan, ditambah gula pasir sebanyak 10%, ditambahkan kultur kombucha sebanyak 10%, kemudian difermentasi 8-12 hari dalam suhu kamar dengan aerasi yang cukup. Selanjutnya, kultur kombucha dipisahkan, cairan teh fermentasi dimasukkan ke dalam botol tertutup, dan teh kombucha dibiarkan tertutup selama beberapa hari sebelum dikonsumsi. Dalam proses fermentasi menggunakan bakteri Acetobacter psilinum, berikut merupakan penjelasan mengenai bakteri ini. Bakteri Acetobacter psilinum adalah salah satu jenis bakteri yang banyak bermanfaat dalam dunia perindustrian. Merupakan mikroba yang menguntungkan dan tidak berbahaya. Mikroba ini mampu memfermentasi bahan menghasilkan bahan selulosa. Adapun sifat-sifat Acetobacter psilinum, yang pertama, sel-selnya bersifat gram negatif. Proses metabolit secara aerob fakultatif, mampu menghidrolisis gula berbentuk polisakarida atau yang disebut selulosa, mampu membentuk lapisan yang dapat mencapai ketebalan beberapa sentimeter. Kondisi fisik bakteri Acetobacter psilinum. Suhu yang dibutuhkan Acetobacter psilinum yaitu 23-20 derajat Celcius. Temperatur bakteri Acetobacter psilinum memerlukan suhu fermentasi antara 28 derajat Celcius sampai dengan 32 derajat Celcius agar dapat tumbuh dan berkembang biak. Adapun kelembapannya yaitu 85%. pH bakteri Acetobacter psilinum dapat hidup pada larutan dengan derajat keasaman atau kebasahan 3,5 sampai 7,5 pH. Namun, Acetobacter psilinum akan lebih tumbuh dengan optimal pada derajat keasaman 4,3 pH. Faktor pertumbuhan mikroorganisme. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisme dalam kombucha yaitu zat makanan, pH, air, oksigen senyawa penghambat pertumbuhan, dan dipengaruhi oleh waktu. Kombucha membutuhkan rentang suhu yang optimal untuk berkembang, yaitu pada suhu antara 23 derajat Celcius dan 29 derajat Celcius. pH kombucha yang optimal harus berada pada kondisi asam antara 2,5 dan 5, untuk menghindari kombucha dari kontaminasi bakteri jahat. Reaksi yang terjadi dalam pembuatan kombucha. Bakteri yang terdapat pada kombucha yang membuat bakteri asam asetat yang mempunyai ciri-ciri aerob obligat gram negatif berbentuk batang atau bulat. Acetobacter psilinum dapat digunakan glukosa dan etanol hasil peruraian oleh kamir. Bakteri ini mengeluarkan enzim polimeransa yang mampu mempolimerisasi
seluklosa yang menjadi polisakarida yang disebut sebagai selulosa. Proses metabolisme. Proses metabolisme ini melalui jalur glikolisis untuk menghasilkan asam pirufat. Asam pirufat dalam kondisi anaerob akan melalui penguraian oleh pirufat dekarboksila menjadi etanol dan karbon dioksida. Selanjutnya, asam pirufat dalam kondisi aerob memproduksi asetil koenzim A, kemudian menghasilkan siklus P dan menghasilkan energi. Kurva pertumbuhan bakteri Acetobacter silinum. Yang pertama, fase lag terjadi antara waktu ke 0 sampai 6 jam. Yang kedua, fase log atau eksponensial terjadi pada waktu ke 6 sampai 14 jam. Yang ketiga, fase stasioner terjadi pada waktu ke 14 sampai 20 jam. Yang terakhir, fase kematian terjadi pada waktu ke 24 jam. Yang terakhir, manfaat teh kombucha. Kombucha kaya akan probiotik. Yang kedua, kombucha memiliki khasiat yang sama dengan teh hijau. Yang ketiga, kombucha adalah minuman yang kaya akan antioksidan. Yang keempat, kombucha ampuh untuk membunuh kuman jahat. Yang kelima, khasiat kombucha yang bisa menurunkan risiko